Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan nih Bu Khofifah. Sebelum kita bahas tentang seperti apa lebih detail lagi rencana jaringan sosial yang akan diprogram, jaringan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak subsidi BBM ini. Tapi kan juga banyak pertanyaan bahwa ini tidak ada payung hukumnya ataupun juga anggaran seperti apa. Itu kan juga yang harus berkali-kali dijawab oleh pemerintah seperti itu. Ya, sebetulnya juga sudah berkali-kali dijawab juga bahwa penerimanya itu 15,5 juta pemegang KPS. Ya. Nah, itu ada datanya by name by address. Lalu banyak yang akhirnya minta bagaimana kita bisa nggak akses data itu. Itu menurut Undang-Undang KIP ternyata itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau misalnya untuk sebuah telaah kajian atau asesmen tertentu, saya rasa mereka boleh, tapi tidak untuk dipublikasikan, sekedar untuk apa ya, meyakinkan, make sure bahwa oh iya sih 15,5 juta misalnya. Dari 15,5 juta itu ada 86,4 juta mereka yang selama ini mendapatkan kalau program barunya kartu Indonesia Sehat. Tapi dulu mereka adalah penerima Jamkesmas atau kartu JKN atau BPJS. Macam-macam masyarakat punya sebutan. Tapi ini nanti akan diseragamkan secara bertahap menjadi kartu Indonesia Sehat. Untuk apa, Kis? Karena di 130 jutaan anggota BPJS itu 86,4 juta itu penerima PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Seringkali kalau ngantri di rumah sakit, oh ini PBI gratis. Nah itu akhirnya mereka diterbelakangkan, dipinggirkan. Ada ketidaksetaraan perlakuan yang ini mereka harus ngelus dodo ya, apa mau dikata gitu. Padahal dia bukan gratis, dia iurannya dibayar oleh negara. Jadi kan tidak gratis sebetulnya. Nah ini ada upaya penyetaraan perlakuan. Dengan apa? Nanti yang bayar iuran pun di BPJS kartunya juga bernama Kartu Indonesia Sehat. Jadi yang PBI, penerima bantuan iuran juga disebut Kartu Indonesia Sehat, yang membayar pun juga Kartu Indonesia Sehat. Nah, nanti kalau barcode-nya itu digesek baru kemudian keluar data-data ya. Oh iya, oh dia penerima bantuan iuran, oh dia sebetulnya bayar iuran untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi pada saat proses dia mengantri itu perlakuannya sama. Bukannya kesetaraan perlakuan ini sesuatu yang mahal di negeri ini, up to now ya. Setelah itu bagaimana Kartu Indonesia Pintar? Kartu Indonesia Pintar ini selama ini yang disasar adalah murid. Nah, ke depan ini harapannya pertama adalah bagaimana dengan anak-anak jalanan yang drop out sekolah. Harapannya memang mereka akan kembali ke sekolah, tapi kalau mereka tidak mau kembali ke sekolah bagaimana? Oh mereka tetap dapat Kartu Indonesia Pintar asal umurnya di bawah 18 tahun. Untuk apa KIP itu? Karena KIP itu kalau usia SMA itu 1 juta per tahun, usia SMP 750.000 per tahun, usia SD 450.000 setahun. Untuk apa? Supaya mereka bisa menggunakan dana itu untuk program vocational training atau life skill, sehingga dia punya kecakapan hidup untuk menyambung bagaimana dia akan bisa mendapatkan sumber pendapatan yang relatif standar misalnya. Nah, siapa lagi yang bisa mendapatkan program ini? Mereka-mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu data di Kemsos sekarang ini 1,7 juta. Itulah mereka yang rentan, itulah mereka yang sebetulnya jauh lebih membutuhkan, tapi itulah mereka yang selama ini tidak mendapatkan sapaan termasuk program. juga ketika mereka kemarin BLT dan lain-lain program-program Tidak pernah dapat karena tidak pernah dapat. Nah, ya, kalau sekarang ini mereka itu yang inilah kelompok yang unregistered. Jadi yang unregistered ini memang harus disisir karena kan di Nawacita itu nomor 1 negara harus hadir, nomor 2 negara tidak boleh absen. Nah sekarang ini negara selalu absen menyapa mereka-mereka yang rentan, penyandang disabilitas, mereka yang di panti asuhan, di lansia, panti jompo dan seterusnya. Nah untuk November Desember ini mereka dapat tidak sih? Belum. Rencananya mereka akan dipakai 2015. Presiden, Wapres dan seluruh kementerian pada posisi 1,7% itu memang sudah approve mereka. Tetapi tambahan lagi, misalnya kalau dari Menteri Agama itu coveragenya akan diperluas kepada madrasah diniyah. Kalau kemarin Sanawiyah Aliyah dapat ini diniyah.
Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan ternyata banyak juga masyarakat yang unregister dan itu berarti mereka tidak pernah mendapatkan program perlindungan sosial. Siapa mereka? Mereka ternyata adalah para penghayat kepercayaan. Kenapa? Karena mereka kalau mengurus KTP kemudian di kolom agama mereka kan tidak mau menyebut agama apa sehingga mereka tidak pernah bisa mengakses KTP. Sehingga data mereka kemudian juga tidak masuk ke BPS. Sehingga mereka itu tidak terregister itu. Nah, kategori yang unregister seperti ini ketika mereka masuk pada harapannya sih 40% satu sosial ekonomi terbawah. Sekarang baru 25% yang tercover program ini. Kalau dia misalnya kategori 40% masyarakat satu sosial ekonomi terbawah, harusnya mereka juga tersapa oleh program-program bantuan perlindungan sosial ini. Berarti dengan kata lain program pemberian bantuan uang tunai ini akan berlangsung tidak hanya 2 bulan, tapi sampai dengan 6 bulan. Iya, rencananya sampai 6 bulan start from November ya. Start from November. Berarti dengan kata lain di 2015 ini juga rencananya akan ada penambahan lagi. Perencanaan ya, sekarang ini kita sedang finalisasi dengan Kementerian Keuangan supaya yang unregister, supaya yang kategori invisible people ini Januari mereka sudah bisa mendapatkan program itu. Ya. Karena biar bagaimanapun mereka juga menjadi salah satu masyarakat yang terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, Ibu. Ya, betul. Nah, terakhir sejauh mana kemudian koordinasi yang sudah dilakukan oleh kabinet antar kementerian yang berada di dalam kabinet untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa berjalan, tidak kemudian salah sasaran, ataupun juga mungkin ada yang berhak tidak mendapatkan. Ini betul sekali, terutama yang terkait dengan pelindungan sosial ini ya. Kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur, berapa sawah terairi, itu memang Presiden menyampaikan nanti rapat kabinet yang akan datang, ini yang kita bahas, ini yang kita fokus. Itu relatif memang jadwalnya sudah sangat terukur. Tapi untuk pelindungan sosial karena ini mengcover 15,5 juta, makanya Kementerian Sosial 2 Kamis yang lalu kita melaunching kawalbansos.com. Jadi website ini kami berharap bahwa akan membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk ikut mengawal seluruh program-program perlindungan sosial ini. Jadi selain di kawalbansos.com ada .lapor.ukp.go.id. Jadi 2 website ini, bansos.com dan kawalbansos, ya. Kawalbansos.com sama .lapor.ukp.go.id. .lapor.ukp.go.id. Ya, sama 1708 SMS-nya. Ini harapan kita bahwa akan ada masukan dari seluruh khalayak untuk bisa saling mengawal. Jadi bagaimanapun monitoring and evaluation ini nggak bisa hanya oleh aparat karena ini waktunya sangat cepat gitu ya, dan kemungkinan terjadinya kekurangpahaman karena program ini, ya namanya program baru, kalau sosialisasinya dianggap kurang komprehensif, maka ada yang, saya pernah memandu, jadi Bu ini gimana saya punya KPS, coba Ibu, karena ini orang Jakarta, Ibu ke kantor pos gitu, setelah ke kantor pos sudah dapat 4 kartu, KIS, KKS, KSKS, terus ini bagaimana lagi Bu? Itu yang KSKS, di situ ada SIM card, Ibu masukkan ke handphone Ibu gitu. Rupanya dia nggak tahu memasukkan SIM card, mintalah sama orang di pos. Setelah itu terus ada SMS, setelah SMS lagi dia telepon lagi. Ini SMS nih bilang di sini ada uang 400 gitu. Saya di mana mengambilnya? Saya bilang Ibu mengambilnya di kantor pos itu tadi. Dengan menunjukkan. Ya, jadi dengan menunjukkan SMS. Ya, dengan menunjukkan SMS itu ini bagi yang menerima SIM card ya, tapi yang tidak dia boleh menunjukkan KPS-nya. Karena KPS itu datanya semua sudah ada di kantor pos. Nah, dia boleh mengambil ini 400, dia butuh 200 ya diambil 200 saja, yang 200 bisa dia simpan gitu. Oke, berarti dengan kata lain tidak ada perubahan yang juga terlalu menyulitkan untuk prosedur baru. Mestinya ya, mestinya tidak terlalu repot, tetapi namanya juga kok ada SIM card memasukkan ke handphone gitu. Ya kita butuh proses untuk saling mendampingi lah. Ya. Dan tentunya itu juga untuk semakin bisa memastikan untuk ini tidak salah. Ya, ya. Yang penting lagi bahwa supaya dana itu berapa yang dibantu, berapa pula yang dia terima itu sama angkanya. Ya. Jadi memang LKD, layanan keuangan digital ini memang mestinya terus dikembangkan supaya seluruh program-program bantuan sosial itu akan sama yang dibantu dengan sampai penerima terakhirnya. Tidak ada pemotongan di tengah jalan. Terima kasih Bu Kofifa sudah bergabung sama kami di Jurnal Pagi Berita 1. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetap di Jurnal Pagi Berita 1.